Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alimil ulama, para tokoh, wabil khusus kepada guru kita bersama Sahibul Bait yang juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Mursyidiyah, guru kita bersama Kiai Haji Muslim dengan keluarga besar, ayahanda beliau yang kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya, dan dimenangkan perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan hadir bersama kita Kiai Haji Endang Abdul Khalid, begitu juga Kiai Haji Mahmud, Kiai Haji Abdul Quddus, Haji Munir, begitu juga Habib Abdullah Khirit, dan seluruh para tokoh, para alimil ulama, para kesepuhan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, para ajangan kita, para kesepuhan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para panitia dan seluruh elemen yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini. Begitu juga kawan-kawan dari relawan, batik, dan seluruh kepengurusan Front Persaudaraan Islam. Mudah-mudahan semua yang ikut sumbangsih atas mensukseskannya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan semua jerih payahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan salam istimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir dalam perayaan Maulid pada malam hari ini, sekaligus temu alumnus dari Pondok Pesantren Al-Mursyidiyah. Kita doakan mudah-mudahan kita kumpul, duduk ngaji di sini, tawasulan, zikir, sholawatan di malam hari ini, di tempat ini, mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hajat digabulkan, yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah,
Yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat. Yang sudah dapat keturunan anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di tahun ini, kalau nggak salah nih udah 3 tahun aneh kemari mulu. Ini ibu-ibu bosen nggak? Bu, bosen nggak? Kalau bosen gue turun nih. Saudara, alhamdulillah di bulan Rabiul Awal ini, bulan penuh keberkahan ini, kita sama-sama berkumpul. Kita diperdengarkan sejarah Nabi, kita diperdengarkan kemuliaan Nabi, diperdengarkan segala keistimewaan tentang Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa momentum ini kemudian selalu dimanfaatkan oleh para alimul ulama? Ada seorang ulama besar bernama Ibnu Abbad. Beliau pengarang syarah hikam yang luar biasa. Beliau punya kitab namanya Ar-Rasail. Di dalam kitab tersebut, Ibnu Abbad menjelaskan, beliau sedang menjawab pernyataan bahwasanya kalau perayaan Maulid kayak gini nih, yang isinya ceritain sejarah Nabi, yang isinya ceritain tentang kemuliaan akhlak Nabi, yang isinya menceritakan tentang sejarah hidup Nabi dari ini baik, sahabat merupakan generasi terbaik yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melaksanakannya, tapi justru generasi-generasi setelahnya baru menjalankan. Nah, Ibnu Abbad memiliki jawaban yang luar biasa, dan dari jawaban tersebut kita bisa memahami kenapa para alim ulama kita betul-betul menjaga kearifan lokal ini untuk terus dilestarikan. Maka saya mau tanya, sebelum saya sampaikan jawaban Ibnu Abbad, saya mau tanya yang hadir di sini, siap ngaji? Siap ngaji? Betul? Takbir. Ibnu Abbad mengatakan kana fi sadril awal, pertama di zaman-zaman awal, di zaman para sahabat. Kenapa enggak kemudian mengumpulkan para sahabat di zamannya untuk didengerin sejarah Nabi, untuk diperdengarkan daripada akhlaknya Nabi, fisiknya Nabi? Kenapa kata beliau itu tidak dilakukan? Karena fi zamanil awal atau fi sadril awal al-iman rasikhun fi qulubihim. Karena iman di generasi pertama, generasi yang dipuji oleh Allah, adalah generasi yang imannya kokoh, imannya mantap, imannya meresap di dalam hati para sahabat. Buktinya apa saudara? Yuk mari kita lihat dalam sejarah. Gak usah bicara asyra mubasysyirina bil jannah, kita gak usah bicara para sahabat-sahabat yang top-topnya saudara. Kita lihat bagaimana wanita-wanita sahabiyah yang luar biasa. Tatkala terjadi perang Uhud, saat itu informasi mendengar karena Muhammad qutil, Muhammad telah mati, itu bergema saudara di tengah-tengah masyarakat Madinah. Wanita-wanita sahabiyah yang semula menunggu di Madinah, ketika dapat informasi Nabi Muhammad wafat, mereka bergegas untuk mendatangi tempat pertempuran Uhud saudara. Setelah sampai di sana, apakah para sahabiat nyariin suaminya? Apakah para sahabat mencari anak-anak laki-lakinya? Apakah wanita-wanita sahabat saat itu mencari saudara-saudara lakinya, saudara? Ketika mereka bertanya, kaifa kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Nabi? Apakah Nabi hidup? Apakah Nabi sehat? Sebagian mengatakan, tenang-tenang suamimu masih hidup. Tenang-tenang kau punya anak masih hidup. Para sahabat wanita tidak berhenti, saudara. Mereka menanyakan bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dapat kabar, oh enggak, Nabi Muhammad masih hidup, apakah sahabat cukup? Enggak, saudara. Para sahabat wanita tadi pengen lihat langsung
bagaimana Nabi masih hidup, bagaimana Nabi betul-betul dalam keadaan hidup. Baru para sahabat wanita merasakan ketenangan, keyakinan. Itu semua dasarnya apa? Karena cinta kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Ketika lihat nabinya sehat, nabinya masih hidup walaupun terluka, saudara, baru dicariin suami saya mana? Saya punya saudara laki-laki mana? Saya punya anak laki-laki mana? Saudara, wanita ini secara khalqiyah Allah ciptakan wanita yang punya kecenderungan atifiyah lebih kuat. Kecenderungan batinnya, perasaannya yang memang Allah ciptakan, saudara. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Qawwam itu dari kata fa'al. Artinya apa? Fa'al dari kata qaim. Artinya qaim, saudara. Laki-laki itu adalah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan. Kalau seorang laki-laki punya ibu, dia yang punya tanggung jawab untuk menafkahi kalau tidak ada ayahnya, saudara. Seorang laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Seorang laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi anak dia punya perempuan atau dia punya saudari perempuan kalau tidak ada ayahnya, saudara. Artinya apa? Laki-laki yang bertanggung jawab. Karena kewajiban itulah menjadi satu kewajaran dan keniscayaan. Kalau seorang perempuan memiliki keterpautan, memiliki ketergantungan kepada orang yang menafkahinya, saudara. Tapi bayangkan bagaimana para sahabiat terlupakan itu semua. Karena apa? Karena cintanya, ta'alluqnya kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Berarti saya mau tanya, imannya para sahabat hebat tidak? Cintanya para sahabat kepada Nabi kuat tidak? Kuat tidak? Kuat, saudara. Artinya apa? Ini sahabat beda generasinya. Iman nempet kuat betul-betul dalam hati mereka. Artinya apa? Nggak usah para sahabat diajak buat cari tahu tentang tentang Nabi bagaimana. Karena mereka ngelihat Nabi, saudara. Mereka melihat, mereka mukhalatah. Mereka bercampur baur dengan Nabi. Sahabat yang angkatin sendal Nabi. Sahabat yang ikut berperang dengan Nabi. Sahabat yang ngaji langsung dengan Nabi. Sehingga kecintaan sudah betul-betul terpatri di dalam hati mereka. Jadi mereka nggak usah diajak dikumpulin buat dengerin, enggak. Para sahabat datang, mereka yang datengin para sahabat yang lainnya, tolong ceritakan fisiknya Nabi. Tolong ceritakan bagaimana keadaan Nabi. Mereka tergerak secara pribadi tentang apa dan bagaimana Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya mau tanya, berarti iman para sahabat hebat tidak? Kecintaannya para sahabat kuat tidak? Alhamdulillah. Tapi kata Ibnu Abbas, ulama Qarnu Tsamin yang wafatnya tahun 790 Hijri, saudara. Ini generasi masih generasi awal mutaqaddimin. Apa kata beliau? Kalau imannya para sahabat, imannya rasikhun fi qulubihim, imannya kokoh, imannya kuat. Tapi iman di generasi kami di tahun daripada abad ke-8 Hijri, imanuna, iman kami kana isman, cuman nama saja. Ini generasi 8, saudara. Gimana zaman sekarang? Saya mau tanya, kira-kira iman orang dulu sama iman zaman sekarang lebih kuat mana? Iman orang dulu apa iman orang sekarang? Dulu apa orang sekarang? Dulu, saudara. Makanya ada istilah apa? As-wal khalaf ahkam. Ini ungkapan disematkan kepada karya tulisan ulama-ulama salaf. Karya-karya mereka. Karya-karya yang aslam, yang selamat. Kenapa selamat? Imannya lebih kuat, imannya lebih mantap, ilmunya lebih dalam, keikhlasannya lebih kuat. Makanya orang salaf yang menjadi panutan kita, acuan kita, saudara, dalam segala aspek. Artinya apa? Kenapa mereka bisa kuat? Karena makin hari, makin waktu, fitnah, ujian, cobaan semakin berat. Nanti kita akan dengar kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan pernyataan Ibnu Abbas, saudara. Bukan cuma soal iman saja, dari kalangan para sahabat lebih kuat, tapi kanatis syariah, syariat di zaman sahabat itu diterapkan dari semua aspek. Mau dalam soal ibadatnya,
mau dalam muamalatnya, munakahatnya, jinayatnya, seluruh aspek syariat zaman sahabat diterapkan. Tapi di zaman kita di generasi 8 abad 8 Hijri, kata Ibnu Abbad, yang tersisa hanya simbol. Terus kata Ibnu Abbad, iman yang sudah tinggal nama, syariat yang hanya tinggal simbol saja. Kemudian saat itu tetap saja kemudian kita dilarang untuk melakukan acara seperti ini, saudara. Kata Ibnu Abbad, ada satu keistimewaan. Setiap manusia, mereka punya fitrah yang Allah titipkan. Ketika mereka dengar apa tentang Rasulullah, mereka dengar tentang sejarahnya, mereka dengar tentang kisahnya, mereka dengar tentang pribadinya, mereka dengar tentang perilakunya, maka hati manusia yang sesuai fitrah akan tertarik dalam sanubarinya, akan menjadi pintu masuk untuk menguatkan imannya, menjadi pintu masuk untuk menguatkan penerapan syariat dalam hidupnya. Makanya kata Ibnu Abbad, andai kata untuk mendengar sejarah Nabi, andai kata mengumpulkan umat untuk memperdengarkan akhlak mulianya Nabi, itu juga masih dilarang. Fama baqiya lil ummah, apa yang tersisa untuk umat. Artinya apa, saudara? Acara seperti ini merupakan cara yang tersisa untuk mengembalikan iman yang hilang. Acara maulid seperti ini adalah cara untuk kembali mengingatkan umat, ayo jalankan syariat, ayo terapkan hukum Allah, ayo jalankan semua perintah Allah, jauhi larangan Allah. Hanya dengan pintu salah satunya, dengan mendengarkan, mengajarkan sejarah, akhlak, kemuliaan Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Berarti saya mau tanya, kalau perayaan maulid bisa mengembalikan kekuatan iman, kalau perayaan maulid bisa menguatkan penerapan syariat, berarti saya mau tanya, perayaan maulid bagus tidak? Perayaan maulid berkah tidak? Alhamdulillah. Makanya kata Ibnu Abbad, ini di zaman Ibnu Abbad generasi 8, saudara. Bagaimana sekarang? Ini sekarang tantangan luar biasa. Tantangan umat luar biasa, begitu mengerikan. Tantangan urusan akidahnya yang ingin porak-porandakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum fitnah Wahabinya, fitnah Syiahnya, fitnah pemikiran sesatnya, belum lagi kerusakan moral, penyakit LGBT-nya, penyakit daripada masyarakat, dari perzinahan, perjudian, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi sudah ingatkan jauh-jauh hari, saudara. Apa yang Nabi sampaikan? Ingatkan, badiru bil a'mali salihah. Hei umatku, jangan ditunda-tunda. Anak muda enggak, ntar aja tunggu tua. Ntar aja tunggu kalau sudah berumur panjang baru tobat, baru mohon ampun kepada Allah. Nabi kasih tahu, badiru bil a'mali salihah. Segerakan kalian beramal saleh. Emangnya kenapa ya Rasulullah? Nabi kasih tahu, fitanan kakita lil lailil mudlim. Akan datang satu masa, fitnah demi fitnah datang. Oh, kalau ketika fitnah itu datang, saudara, kakita lil lailil mudlim. Fitnah itu malam yang begitu gelap gulita. Saya mau tanya, kalau lagi malam gelap gulita, nggak ada lampu, mau membedakan warna kira-kira mudah atau susah? Mudah atau susah? Nabi kasih gambaran, tardo kalau fitnah sudah datang, fitnah itu sudah merebak, kalian seperti dalam keadaan malam gelap gulita. Kalian gak bisa lagi menilai mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Ini ajaran yang benar yang mana? Ini pernyataan yang tepat yang mana? Ini mana yang benar, mana yang sahih, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Kalau sudah fitnah datang, sulit untuk beramal, saudara. Nah, sampai di situ Nabi ngelanjutin, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Oh, ini fitnah serem, saudara. Nabi katakan apa? Oh, nanti akan datang satu masa, seorang mukmin paginya beriman, malamnya sudah kafir, murtad, keluar dari Islam. Wa yumsi mu'mina,
wa yusbihu kafira. Siangnya, sorenya masih beriman, malamnya, paginya sudah kembali murtad keluar dari Islam. Para ulama mengatakan apa, saudara? Ini informasi dari Nabi kalau akan datang fitnah yang merebak, yang fitnah tersebut akan terjadi 24 jam. Tidak akan berhenti. Fitnah akan terus menyerang umat yang akan menggerogoti iman umat. Iman tersebut akan rusak selama 24 jam. Saya mau tanya, Nabi bicara 1400 tahun yang lalu, saudara. Saya mau tanya, yang Nabi sampaikan 1400 yang tahun yang lalu, saya mau tanya, zaman ini udah kejadian belum? Zaman ini udah ada belum? Saudara, kalau kita masih ragu fitnah itu belum ada, yuk mari kita cek. Saat ini setiap orang punya handphone, saudara. Semua orang punya handphone, hampir kebanyakan punya handphone, saudara. Saya mau tanya, di handphone yang kita punya, di handphone yang kita miliki, mau maksiat bisa atau tidak? Bisa tidak? Dari handphone ngerusak iman bisa tidak? Dari handphone ngerusak Islam bisa tidak? Dari handphone melakukan judi online bisa tidak? Dengan handphone untuk berzina bisa tidak? Dengan handphone melihat porno bisa tidak? Dengan handphone menghina agama bisa tidak? Bisa tidak? Bisa, saudara. Fitnah 24 jam. Dulu kalau orang mau main judi, saudara, nggak bisa pakai handphone. Dia mesti keluar rumah dulu. Dia mesti cari warung dulu. Dia mesti cari bandar dulu. Dulu kalau mau berzina, mesti cari pelacur dulu, saudara. Dulu kalau mau main judi, mesti cari effort dulu, saudara. Kalau mau beli narkoba, mesti cari bandar dulu, saudara. Tapi sekarang dengan handphone, dengan ketikan jari, semua jenis kemaksiatan bisa dikerjakan. Maka Nabi udah kasih tahu, saudara. Pagi dia beriman, malam dia bisa kafir. Malam dia iman, pagi dia bisa kafir, murtad. Berarti saya mau tanya, yang Nabi ceritakan dalam hadis saat ini sudah terjadi atau tidak? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah, saudara. Persis apa yang Nabi katakan. Orang gampang, dia maksiat, dia buat kemungkaran, dia buat berbagai macam kemaksiatan. Berarti saya mau tanya, fitnah seperti ini bahaya tidak? Fitnah yang bisa merusak iman bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya, saudara. Makanya saya miris, betul-betul miris. Saya sering sampaikan ini di mana-mana tempat, saya gak bosan, saudara. Tadi saya sering menyebutkan judi online, saudara. PPATK, satu lembaga yang bertugas untuk memeriksa alur keuangan yang ada di warga negara Indonesia. Dia punya hak untuk ngecek rekening siapapun yang dia miliki, atau akun uang tunai atau uang digital yang ada di dunia internet. Dia bisa lihat alurnya, saudara. Siapa pemiliknya, namanya siapa, tinggal di mana, apa latar belakangnya, kemana duit itu mengalir. Duitnya dikirim ke situs fulan, duitnya dikirim ke rekening fulan, dia punya hak untuk buka jalur itu, saudara. Dari penelitian PPATK di kuartal pertama tahun 2024, terkuak satu fenomena yang mengerikan. Apa fenomena tersebut, saudara? Di mana dalam fenomena tersebut dibuka data ada 600 triliun rupiah uang yang beredar dalam transaksi judi online. Saya mau tanya, 600 triliun, kira-kira duit sedikit apa banyak? Dikit apa banyak? Ini orang sini pernah lihat duit 600 triliun belum? Udah belum? Udah belum? 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 Sama, gue juga belum. Saudara, 600 triliun itu kalau dibeliin seblak, nih kampung Wage habis banjir seblak, saudara. Ini uang bukan kecil, ini baru kuartal pertama. Maksud kuartal pertama itu baru dicek dari bulan Januari sampai April. Belum tahu nih, dari bulan Mei sampai bulan ini bisa jadi nilainya
jauh lebih besar. Dan bayangin saudara, dari data tersebut Anda tahu, karena PPATK bisa tahu siapa yang pemiliknya, latar belakangnya apa, dari 80% yang terjangkit judi online, data ada 3 klasifikasi yang bermain judi online saudara. Satu, yang paling terbanyak adalah ibu-ibu. Bu, orang sini ada nggak tuh? Ayah apa loba? Ibu-ibu paling banyak pertama, saudara. Pertanyaannya kok bisa ibu-ibu paling banyak? Jawabnya, saudara, ini gerakan judi online, gerakan yang sistematis. Mereka punya situs-situs yang operatornya ada di luar negeri, saudara. Indonesia sampai hari ini, alhamdulillah, secara undang-undang perjudian itu dilarang. Secara undang-undang sampai hari ini, saudara, ada undang-undang yang melarangnya. Makanya ini bandar-bandar judi online dia nggak atur situsnya dari Indonesia, saudara. Mereka pergi ke Kamboja, ke Laos, ke negeri-negeri yang memang secara perundang-undangan diperbolehkan. Ini jaringan punya ekosistem alur yang begitu luar biasa. Dia bayar artis-artis untuk di-endorse, saudara. Dia pasang iklan-iklan. Makanya sadar tidak sadar, handphone Anda kalau masuk ke situs, kalau masuk ke platform apapun, saudara, kadang muncul tuh iklan-iklan tentang judi online. Bahkan jangankan soal iklan di situs-situs, saudara. Saat ini setelah terbocornya data orang Indonesia, saudara, Anda sadar atau tidak sadar, Anda suka dapat pesan WA atau pesan SMS yang dikirim, yang pesannya ngajak pasang judi online. Nggak sampai di situ, saudara. Mereka punya tim yang masuk ke kampung-kampung untuk ngajak ibu-ibu main judi. Makanya saya mau sampaikan, mudah-mudahan di kampung sini nggak ada. Amin. 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 Kalau sampai ada, saudara, saya serukan siapapun mereka, mau latar belakangnya apa, kalau ada yang ngajak propaganda main judi online, kejar, hajar, usir dari kampung kita. Betul? Betul. Siap hajar pengedar judi online, siap kejar pengedar judi online. Takbir. Jangan saudara, jangan dibiarin. Oh, ini penyakit. Ini penyakit, saudara. Ini judi online, mereka punya algoritmanya. Orang pertama kali masang sengaja dibikin menang, saudara. 2 kali main, 2 kali dikasih menang, saudara. Dibikin stimulus, dibikin otak bawah sadar mereka bahwa di dalamnya ada peluang mereka untuk mendapatkan keuntungan. Dan dia tahu, saudara, saat ini ekonomi sedang sulit, ekonomi sedang susah, ekonomi carut marut, ekonomi betul-betul rusak. Dia tahu potensi ini, saudara. Ada ekosistem, bukan cuma judi online yang mereka marakkan, saudara. Ekosistemnya juga disemarakan pinjaman online atau pinjol, saudara. Makanya saudara miris betul-betul. Saya baca beritanya apa, saudara? Seorang suami dibakar hidup-hidup oleh istrinya. Suaminya polisi, istrinya juga polwan, saudara. Ketika ditanya kenapa istrinya berani bakar suaminya, karena suaminya setiap dapat gaji, gajinya nggak pernah lengkap, nggak pernah full. Usut punya usut, ternyata suaminya terjangkit penyakit main judi online dan terikat pinjaman. Alhamdulillah, men. Nggak sampai di situ, saudara. Ada berita juga suami yang sekarang bunuh istri, bahkan lebih kejam. Istrinya dimutilasi, dipotong-potong, dagingnya dijual ke tetangga, saudara. Kenapa? Oh, gara-gara istrinya belain anaknya. Dia punya anak, anaknya masih anak SMK, main judi online, kena lilitan judi online dengan pinjaman online sampai ratusan juta. Saya mau tanya, kalau dengar berita seperti ini, saya mau tanya, miris tidak? Berarti dengan ada peredaran judi online yang makin marak, bahaya tidak? Bahaya tidak? Allah udah kasih tahu jauh-jauh hari.
Allah sudah ingatkan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, dan perjudian, mau judi offline, judi online, apapun bentuknya, mau bentuknya adalah game, mau bentuknya judi kartu, mau judinya adalah pertandingan sepak bola, apapun bentuk perjudiannya, Allah kasih tahu, wal ansabu wal azlam, memberikan seserahan kepada leluhur atau mengundi nasib. Apa kata Allah? Syaitan, itu adalah perbuatan keji, itu adalah amal syaitan. Kemudian apa perintah Allah? Fajtanibuh, jauhin, tinggalin, jangan diandelin. La'allakum tuflihun. Moga-moga kalau kalian jauhi perjudian, jauhi minuman keras, jauhi mengunduh nasib, jauhi daripada seserahan kepada leluhur yang berbau kemusyrikan. Kata Allah, la'allakum tuflihun, kalian akan beruntung. Jadi saya mau ingetin, jangan sampai gara-gara kemiskinan kemudian pasang judi berharap bisa kaya dari judi. Omong kosong. Allah yang sudah katakan fajtanibu, jauhilah. Kalau kau ingin beruntung, maksudnya apa? Mafhum mukhalafahnya, kalau kau jauhi kau beruntung, tapi kalau kau dekati, kau ikuti, maka kau akan merugi. Maka saya bertanya, semua yang hadir di sini siap ikut perintah Allah? Siap taat perintah Allah? Siap jauhi perjudian? Siap tinggalkan minuman keras? Siap jauhi kemusyrikan? Siap jauhi mengunduh nasib? Takbir! Enggak ada, saudara. Enggak ada Anda cari orang terkaya di atas muka bumi ini, enggak ada yang menang lewat judi, saudara. Allah yang jamin. Allah yang sudah beri ultimatum. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, firman Allah mungkin benar atau pasti benar? Firman Allah Al-Quran. Saya mau tanya, Al-Quran itu isinya mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau pasti benar? Yakin dengan firman Allah? Percaya dengan firman Allah? Betul? Takbir! Sekarang Allah yang kasih tahu, judi itu adalah perbuatan setan. Judi itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Yakin dengan firman Allah? Percaya dengan firman Allah? Allah yang kasih tahu, tidak akan pernah bisa, saudara. Makanya jaga. Yang belum terjangkit, alhamdulillah. Tapi saya mau ingetin, ibu-ibu, ini ibu-ibu punya kewajiban. Ibu-ibu ini adalah makhluk Tuhan Allah yang dimuliakan oleh Allah 3 kali lipat daripada bapak, saudara. Dalam satu riwayat, seorang pemuda nanya, siapa yang harus aku hormati ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ummuk. Thumma man ya Rasulullah? Ummuk. Thumma man? Ummuk. 3 kali Nabi sebut, saudara. Thumma man? Abuk. Baru kemudian yang keempat, bapakmu, saudara. Ya, hadis ini menunjukkan begitu tinggi dan mulianya derajat seorang wanita. Begitu tinggi dan mulianya derajat seorang ibu. Ya, bahwasanya surga di telapak kaki ibu, betul. Itu dalam sisi seorang wanita, kita memandang dari segi haknya, saudara. Tapi jangan lupa, di balik hak yang mulia, yang tinggi yang Allah siapkan, yang Nabi telah sampaikan, di balik itu juga punya tanggung jawab 3 kali lipat daripada seorang ayah. Maksudnya apa? Anak bisa baik, bisa buruk, tergantung daripada ibunya, saudara. Anak bisa punya kemuliaan atau tidak, tergantung ibunya. Pengaruh ibu 3 kali lipat lebih besar daripada pengaruh ayah, saudara. Bahkan bukan cuma soal anak. Istri itu punya pengaruh kepada suaminya. Anda punya pengaruh besar untuk mengawasi, termasuk untuk sama-sama saling menjaga. Jangan sampai saudara mampu menjalani kehidupan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu, saudara, yang bisa menyebabkan anak itu akhlaknya buruk, sulit diarahkan, sulit disampaikan informasi,
susah dengerin nasihat, susah taat patuh kepada orang tua. Salah satu faktor utamanya adalah uang haram. Bu, ya udah lemes sih ibu. Lanjut jangan. Udah jam 12. Jam 12 kurang. Jam 12 juga kan. Lanjut jangan. Menaper. Tuh sama, udah dah bubar dah. Soalnya ada kaidah mengatakan katanya lapar galak kenyang bego katanya. Ini ntar kelamaan ceramah gue disambitin lagi. Jadi lanjut jangan. Di sini dingin lagi hawanya tambah lapar nih. Enggak, gue pikir ntar nih kalau lagi lapar gue ceramah lo nggak paham lagi. Lanjut. Siap lanjut. Betul. Takbir. Saya ingin cerita saudara. Boleh cerita? Boleh cerita? Cuman gue cerita lo jangan tidur. Tadi pikir lo lagi dongengin lo lagi. Saudara, ada seorang syekh. Di hadapan murid-muridnya kedatangan dua orang yang memberikan rezeki kepada sang syekh tersebut. Ini syekh besar saudara. Kanan kiri syekh ada dua orang anaknya dia. Anak pertama, anak kedua. Ketika sang syekh itu menerima uang dari donatur yang pertama, dia kasih kepada anak yang pertama. Untuk Muna. Itu muhsinin itu kemudian pulang. Kemudian datang lagi muhsinin yang kedua. Membawa sejumlah uang. Dia kasih kepada anak yang kedua saudara. Kemudian setelah pulang dua muhsinin tersebut di hadapan para santrinya nih. Sang syekh bertanya, nak kepada anak yang pertama. Duitnya mau diapain? Apa kata sang anak yang pertama saudara? Kata si anak, ayah ini kan ulama besar. Ayah ini murid di mana-mana. Ayah ini punya pondok pesantren majelis besar. Maka saya punya beban tanggung jawab ayah. Untuk bisa melanjutkan tugas ayah. Maka saya pengen pakai duit ayah, duit ini untuk saya pergi ke Mekah. Saya mau ngaji sama guru-guru yang ada di Mekah. Guru-guru yang ada di Haramaini Syarifain. Agar saat saya nanti pulang, saya bisa lanjutkan perjuangan ayah. Saya mau tanya, niat anak yang pertama bagus tidak? Bagus tidak? Bagus saudara. Baik, bagus. Niatnya bagus kata sang ayah. Sang syekh bertanya lagi kepada anak yang kedua. Nak. Mau diapain duitnya? Apa kata sang anak saudara? Kata sang anak, ayah kan ilmunya banyak. Ayah ilmunya luas. Ayah murid di mana-mana. Maka ayah daripada jauh-jauh ke Mekah ya, mendingan belajar aja sama ayah. Ayah ilmunya banyak kok. Nggak kalah dengan ulama-ulama di Mekah. Ditambah kakak ke Mekah lagi. Udah ya, saya ngaji sama ayah. Belajar sama ayah, duitnya buat jalan-jalan. Duitnya buat belanja. Kata ayah, nggak apa-apa. Kemudian belum selesai duitnya dipindahin saudara. Duit dari anak pertama ditukar ke anak kedua. Duit anak kedua dipindahin ke anak pertama. Masih di depan para santri deh. Ditanya lagi, coba ayah mau dengar lagi. Kira-kira anak yang pertama bagaimana? Apakah tetap? Kata sang anak yang pertama, ayah kayaknya informasi adik bener juga tuh. Ayah kan ilmunya banyak. Banyak kok ulama-ulama luar juga belajar sama ayah. Daripada jauh-jauh ke Mekah, bener juga. Belajar aja sama ayah, duitnya buat jalan-jalan. Akhirnya ditanya, ya sudah gak apa-apa. Coba anak yang kedua bagaimana? Masih tetap mau jalan-jalan? Kata anaknya, ya dipikir-pikir. Kayaknya kalau jalan-jalan sayang ya. Kakak kan gak jadi ke Mekah tuh. Udah biar adik sajalah. Biar saya saja ya. Saya akan belajar benar-benar. Saya akan keliling ke negeri-negeri. Tempat menimba ilmu. Biar bisa terus membesarkan apa yang sudah ayah gali selama ini. Kemudian setelah selesai dengar jawabannya. Ditanya kepada para murid-muridnya. Anda lihat. Kenapa dua anak saya bisa berubah? Karena salah satu duit yang ada di hadapannya. Duit yang tadi Anda lihat. Itu salah satunya adalah duit haram.
Itu duit belum dipakai, saudara. Baru ada depan mata. Tapi mampu mengubah niat seseorang. Duit haram mampu mempengaruhi akal pikiran manusia. Bagaimana kalau itu duit masuk ke dalam tubuh kita? Bagaimana kalau makanan haram itu mendarah daging dalam tubuh kita? Itu darah masuk ke otak, saudara. Otaknya akan terbawa untuk berpikir yang haram. Kalau darah itu mengalir ke anggota tubuh, ke tangan, kakinya, saudara, masuk ke hatinya, maka duit haram mampu merusak tubuhnya. Makanya dalam salah satu hadis Nabi pernah mengatakan, in syi'ta am abait, mau itu anggota tubuh mau atau menolak. Kalau sudah ada uang haram, kalau ada rezeki haram, maka dia akan membawa tubuhnya, akan membawa untuk terjerumus kepada perbuatan yang haram. Na'udzubillah min. Jadi saya mau tanya, rezeki atau duit yang haram bahaya tidak? Uang haram bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya, saudara. Makanya subhanallah, saya baca berita akhir-akhir ini serem. Ngelihat kerusakan moral luar biasa, kacau. Dasar seorang anak perempuan ngebacok ibunya sampai mati. Di depan orang, saudara. Gara-gara disuruh bersih-bersih rumah, anak perempuannya nggak mau, dia bunuh ibunya, saudara. Seorang guru bersetubuh dengan muridnya di madrasah. Seorang siswa SMA memperkosa anak SMP di gedung SD, saudara. Luar biasa kerusakan moral, bukan lagi hanya di tempat-tempat kemaksiatan, tapi sampai di lembaga pendidikan sekalipun. Rusak luar biasa. Apa gerangan sebabnya, saudara? Kenapa ini bisa terjadi? Allah udah jauh-jauh hari kasih tahu, saudara. Allah udah ingetin. Dalam ayat suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hei manusia, inna wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah janji siksa neraka. Neraka itu benar. Allah janjikan surga itu ada. Surga itu benar. Iya. Kemudian Allah perintahkan lagi, ya malaikat Jibril, sekarang coba cek neraka. Ketika dicek neraka, saudara, kata malaikat Jibril, ya Allah, neraka serem banget. Kalau kayak begini, semua nggak ada yang mau masuk neraka. Kemudian yang kedua diperintahkan lagi, coba sekarang. Setelah neraka dibentangkan syahwat di depan neraka, saudara. Apa kata malaikat Jibril, ya Allah, kalau bentangan syahwat macam itu, ya Rabb, begitu mengerikan. Saya khawatir tidak ada yang terselamatkan dari neraka. Semua bisa masuk neraka. Artinya apa? Allah udah kasih tahu. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Makanya saudara, Nabi kita nih yang kita peringatin maulidnya nih malam hari, saudara, disifati oleh Allah dengan sifat yang luar biasa. Apa Allah sifati, saudara? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang utusan Allah dari jenis kalian, dari bangsa kalian, dari manusia seperti kalian. Apa kata Allah? Azizun alaihi ma anittum. Nabi ini punya sifat aziz. Punya sifat merasa sedih, berat hati-hati Nabi, saudara. Ma anittum. Apa yang menimpa terhadap kalian. Maksudnya apa? Semua beban-beban di dunia sampai di akhirat, ketika itu terjadi merasa tertimpa kepada umat Nabi, Nabinya sedih. Kalau umat Nabi masuk neraka, Nabi sedih. Nabi merasa muram. Nabi merasakan kesedihan. Jadi Nabi ngelihat kita maksiat, Nabi sedih, saudara. Emang Nabi tahu dari mana? Setiap hari Nabi dapat laporan amal kita, saudara. Oh, kalau kita berbuat baik, Nabi bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita maksiat, Nabi sedih. Nabi tahu apa yang kita kerjakan, saudara. Enggak sampai di situ. Allah sifati Nabi kita, selain azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina ra'uf rahim. Masuk neraka. Bahkan sampai-sampai malaikat penjaga neraka mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kau sisakan untuk umatmu satu pun yang mendapatkan murka Allah? Saking Nabi belaknya umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad
Berarti saya mau tanya, Nabi kita perhatiannya kepada umat besar atau kecil? Besar atau kecil? Rasa sayang Nabi kepada umatnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Perhatian Nabi kepada umat besar atau kecil? Besar, saudara. Bahkan gak sampai di situ. Nabi saking luar biasa perhatian kepada umatnya, saudara. Dalam satu riwayat, Nabi sedang sholat tahajud, saudara. Tahu-tahu Nabi baca surat Al-Maidah ayat 118. Ayat itu berisi tentang apa? Ayat itu tentang menceritakan Nabi Isa alaihissalam yang sangat keberatan dalam keadaan dakwahnya, saudara. Nabi Isa berat karena umatnya melakukan berbagai macam kemaksiatan, melakukan pembangkangan terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Isa bilang apa? Ya Allah, kalau kau mau azab, azablah ini hambamu ya Rabb. Kalau kau mau ampunin, ya ampunin ya Rabb. Kau maha pengampun, kau maha agung. Ketika Nabi baca ayat itu, saudara, apa yang terjadi bagi Nabi? Nabi sedih. Nabi nangis. Kenapa saudara Nabi nangis? Nabi katakan ini Nabi Isa yang disebut Nabi Ulul Azmi. Nabi yang punya tingkat kesabaran di atas rata-rata. Kalau sekelas Nabi Isa bisa saudara mengalami peristiwa tersebut, Nabi khawatir Nabi juga bisa mengalami hal tersebut. Pembangkangan dari umatnya, kemaksiatan, kemungkaran umatnya membuat Nabi berada dalam kondisi tersebut. Nabi nggak mau, saudara. Nabi sedih. Malaikat Jibril turun, nanya, maaf kakak ya Rasulullah, apa yang buatmu sedih ya Rasulullah? Nabi bercerita, akhirnya turun jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya Rasulullah, kau jangan sedih, kau jangan khawatir. Allah tidak akan pernah mengazab umatmu wa anta fihim, selama kau ada di antara mereka. Saya mau tanya, jaminan dari Allah tidak akan mengazab nabinya, mengazab umatnya. Saya mau tanya, jaminan tersebut jaminan yang besar atau kecil? Besar, saudara. Kenapa? Karena dulu umat-umat Nabi terdahulu nggak ada jaminan tidak ditimpa azab, saudara. Oh, kalau dulu maksiat sedikit, azab langsung turun. Ada yang diberikan azab jadi monyet, ada yang jadi babi, mendapatkan azab begitu besar. Tapi di zaman umat Nabi Muhammad, karena kecintaan Nabi dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi sudah puas? Belum, saudara. Apa Nabi katakan? Ya Malaikat Jibril, kalau saya masih ada, nggak diazab. Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, kalau saya sudah wafat bagaimana? Gimana umat-umat yang nggak pernah ketemu saya? Artinya apa? Masih ada ancaman terazab. Nabi masih nangis, saudara. Nabi nggak berhenti kesedihannya. Kemudian apa yang terjadi? Turun jaminan yang kedua, lanjutan dari ayat tersebut, saudara. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah jamin selama hamba Allah beristighfar, selama itu umat Nabi tidak akan diadab. Alhamdulillah. Baru Nabi senyum, saudara. Baru Nabi senang. Kapan Nabi bisa senang? Ketika ngelihat umatnya nggak diadab. Ketika umatnya jaminan masuk surganya jelas. Berarti sekali lagi saya mau tanya, Nabi perhatian kepada umat besar atau kecil? Rasa sayang Nabi besar atau kecil? Makanya saudara, ya kita ini merayaan maulid begini betul. Salah satu cara nyenengin Nabi. Tapi jangan lupa, jangan malamnya kita nyenengin Nabi, siangnya kita bikin Nabi sedih. Malamnya kita bikin Nabi sedih. Dengan apa? Dengan maksiat yang kita kerjain. Dengan dosa yang kita kerjakan. Itu membuat Nabi sedih, saudara. Maka semua yang hadir di sini siap bahagiakan Nabi? Siap bahagiakan Nabi? Siap tinggalkan maksiat? Siap jauhkan kemungkaran? Takbir! Makanya saudara, Allah udah ingetin. Saudara, ya ayuhan nas, hai manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Dan Allah kasih tahu bahwasanya Allah kasih wanti-wanti. Siapa sih yang akhirnya bisa lupa dengan janji Allah? Siapa yang akan rusak, saudara? Allah kasih tahu. Innama ya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya
yang mampu membuat orang terperdaya adalah tipu muslihat kehidupan manusia. Hidup kehidupan di dunia yang bisa membuat orang tertipu daya. Bahkan yang bisa menipu daya adalah syaitan. Makanya kemudian Allah berikan informasi, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Allah sudah kasih tahu setan itu musuh, maka perlakukan mereka jadi musuh. Jangan temenin setan, jangan mendekati setan, tinggalkan perilaku syaitan. Setan adalah musuh bagi kita, saudara. Makanya kata Fudail ibn Iyad. Apa kata Fudail ibn Iyad, saudara? Imam Fudail pernah mengatakan bahwasanya ya kadzab, ya muftarin, hai pendusta, hai orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta. Beliau katakan, ittaqillah, takwalah, takutlah kalian kepada Allah. La tasubbu syaitan, jangan kalian caci maki syaitan alaniyah. Di atas panggung, di mana-mana kalian caci maki syaitan. Wa anta sadiqun fisir, tapi kau jadi teman ketika berahasia-rahasiaan. Maksudnya apa? Maksud jadikan setan sebagai musuh, bukan caci maki setan, bukan. Bukan celak-celak setan, bukan. Maksudnya jadikan setan musuh apa? Jadikan setan musuh, lawan setan, saudara. Setan ngajak kita maksiat, lawan, jangan maksiat. Setan ngajak kita berdusta, jangan berdusta. Setan ngajak kita bermaksiat, tinggalkan maksiat. Setan ngajak kita tinggalkan taat, kerjakan taat. Artinya apa, saudara? Kalau mau selamat dunia akhirat, kalau mau selamat kehidupan dunia akhirat, jangan ikuti syaitan. Setan itu musuh, setan iblis itu adalah musuh manusia. Makanya saudara, dulu Nabi Adam alaihissalam itu keluar dari sorga karena godaan iblis. Iblis bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan anak cucu keturunan Adam. Makanya kata Ibnu Sammak mengatakan, dia ajaban, aneh bin ajaib kepada manusia. Apa keanehannya, saudara? Asa al-muhsina ba'da ma'rifati ihsanih. Memaksiati zat yang memberikan kebaikan setelah mengetahui kebaikan dari zat tersebut. Kata Imam Ibnu Sammak apa, saudara? Aneh, ada manusia yang dikasih nikmat oleh Allah, yang dikasih mata oleh Allah, yang dikasih tubuh oleh Allah, yang dikasih iman oleh Allah, yang dikasih iman oleh Allah, semua kebaikan yang bersumber dari Allah, tapi justru dia maksiati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Yang kasih nikmat kepada kita siapa? Yang kasih kehidupan kepada kita siapa? Yang beri napas kepada kita siapa? Yang bikin jantung berdetak siapa? Yang bikin anggota tubuh bisa berfungsi siapa? Tapi saya mau tanya, kita sering gak maksiat kepada Allah? Sering gak lupa kepada Allah? Sering, saudara. Pakai kata Ibnu Sammak, ya ajaban, aneh. Zat yang ngasih kebaikan kepada kita, justru zat itu kita khianati. Justru zat itu kita maksiati, saudara. Tapi kemudian dilanjutkan Ibnu Sammak, apa kata beliau? Ajaban, kenapa aneh yang kedua, saudara? Wa ata'al la'in ba'da ma'rifati adawatih. Justru dia taat kepada zat yang dilaknat oleh Allah setelah mengetahui bahwa zat tersebut adalah zat yang merupakan musuh bagi dirinya. Kita udah tahu setan itu musuh. Kita udah tahu iblis itu musuh. Tapi kita tetap dengerin maunya setan, saudara. Udah, maksiat aja sekali doang. Habis itu nggak maksiat lagi. Udah, berzina aja sekali. Habis itu nggak lagi. Udah, nonton aja video porno. Udah sekali, selesai, nggak bakal nonton lagi. Udah, berperilaku menyimpang saja. Sekali kalau udah dipenuhi, nggak bakal ikut lagi. Udah, pasang aja judi online daripada kerja. Mendingan masang, hadiahnya gede, manfaatnya besar. Saya mau tanya, yang terpengaruh godaan setan banyak atau sedikit? Ayah apa loba? Ayah apa loba?
Saudara, hati-hati. Setan itu mereka sudah bersumpah di hadapan Allah. Setan itu bukan nganggap kita sebagai kawan dia, enggak. Allah kasih tahu, innama yad'u hizbah. Sesungguhnya setan itu sengaja ngajak untuk masuk ke kelompok mereka. Untuk apa tujuannya? Agar menjadikan min ashabis sa'ir, agar manusia menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Ketika nanti sudah di akhirat, saudara, ketika mereka kemudian nuntut kepada setan, kepada iblis, iblis sudah mengatakan, kami kan sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan daripada anak cucu keturunan Adam. Kenapa kalian mau ikut? Kenapa kalian mau dengar? Makanya saudara, yuk mari gunakan nih momentum daripada maulid seperti ini untuk momentum kita ikrarkan diri kita berperang dengan iblis, berperang dengan syaitan, berperang dengan semua bala tentara iblis dan syaitan. Kira-kira siap perang dengan iblis, siap perang dengan syaitan, siap lawan segala godaan syaitan. Takbir. Makanya saudara, kenapa Front Pembela Islam dulu yang dibubarkan, kemudian berlanjut dengan Front Persaudaraan Islam, saudara, mengikrarkan dirinya, menjadikan tempat-tempat kemaksiatan, di mana di tempat ada jual minuman keras, di mana ada tempat narkoba, di mana ada tempat prostitusi, di mana ada segala bentuk pelanggaran aturan Allah, itu menjadi musuh mereka, saudara. Enggak, musuh FPI bukan polisi, musuh FPI bukan tentara, musuh FPI bukan pejabat, tapi musuh FPI adalah siapapun bala tentara syaitan, bala tentara iblis, itu adalah musuh-musuh daripada FPI, saudara. Makanya saudara, sampai hari ini kami bertekad dimanapun berada, alhamdulillah, Front Persaudaraan Islam setelah kemarin dibubarkan di awal-awal tahun, saudara, saat ini sudah berumur 3 tahun Front Persaudaraan Islam. Alhamdulillah, waktu dibubarkan FPI ada di 16 provinsi. Sekarang pasca dibubarkan Front Persaudaraan Islam, alhamdulillah sudah terbentuk di 25 provinsi. Alhamdulillah. Jadi mereka yang berniat membubarkan Front Pembela Islam, dia pikir dengan bubarkan FPI, dia penjarain pimpinannya, dia bunuh laskarnya, dia pikir perjuangan sudah berhenti. Enggak, saudara. Karena kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban berdakwah itu bukan kewajiban yang diikat dengan dasar organisasi, bukan. Kewajiban itu perintah Allah. Mau ada organisasi, nggak ada organisasi, dakwah, hisbah, jihad tetap wajib. Walaupun diancam, walaupun diintimidasi, walaupun diancam untuk dibunuh sekalipun, kewajiban ini tetap melekat dalam diri manusia. Betul? Betul? Saya mau tanya semua yang hadir di sini, kalau kita diancam dalam dakwah hisbah jihad, maju atau mundur? Maju atau mundur? Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap lawan setan, siap lawan iblis. Takbir. Ya, saya mau ingetin nih, bentar lagi pemilu, betul? Bentar lagi ada pilgub, betul? Jadi saya maunya hanya ingatkan saudara, kalau ada gubernur, kalau ada wali kota, kalau ada bupati, Anda lihat track recordnya, saudara. Kalau selama dia memimpin, dia justru melegalkan berbagai macam hal-hal yang berbau kemusyrikan, atau berbau kemaksiatan, atau berbau kemungkaran, jangan dipilih. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau ada pejabat yang ingin menebarkan kemungkaran, kemusyrikan, berbagai macam tingkah laku setan, kira-kira pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Karena suara kita adalah kesaksian kita. Makanya ada dosa besar, salah satunya adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Gara-gara uang, gara-gara sembako, apalagi cuman gara-gara dangdutan. Saya mau tanya, ada nggak yang suka buat dangdutan kalau lagi kampanye? Ayah atau loba? Ayah apa loba? Orang sini hadir gak? Hati-hati lu, lagi dangdutan, tahu-tahu sambar geledek. Kampung si fulan mati gara-gara dangdutan. Innalillahi.
Kira-kira kalau yang begitu matinya mati sahid apa mati sangit? Sahid apa sangit? Lu tahu nggak sangit? Artinya apa saudara? Yuk mari nih. Ini bentar lagi pemilu, lihat. Kalau bingung, ini pilih siapa? Tanya kepada tokoh. Tanya kepada kiai kita. Tanya kepada para guru-guru kita yang istiqomah. Tanya kepada mereka saudara. Kira-kira nih maslahatnya mana yang lebih bagus? Mana yang madaratnya lebih dikit? Pilih saudara. Kalau bingung juga, maka kalau pengen nyoblos semua, itu hak yang wajib dihormati. Kalau nggak mau nyoblos untuk golput, itu juga hak yang wajib dihormati. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sekali lagi saya mau tanya, siap jaga negeri kita? Siap lawan kemungkaran? Siap lawan kemaksiatan? Takbir! Makanya saudara dari sini saya sedih. Saat ini di dunia maya sedang rame tentang satu akun yang namanya Fufu Fafa. Ini orang Wage tahu nggak Fufu Fafa? Bu, tahu Fufu Fafa gak? Apaan? Temennya bala-bala. Makanan mulu lu. Fufu Fafa ini ada satu akun yang aktif dari tahun 2014. Akun ini berisi cuitan-cuitan, tulisan-tulisan yang isinya caci maki. Yang isinya melontarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, fitnah demi fitnah, bahkan yang mengerikan. Akun ini membuat ucapan-ucapan yang bernuansa porno, aksi dan pornografi. Bahkan yang saat ini sedang kita gali, ada ucapan dari akun ini saudara mengatakan, ketika ada berita tentang upaya untuk mengurangi konsumsi BBM dengan pengurangan penggunaan daripada kendaraan-kendaraan pribadi untuk diarahkan menggunakan kendaraan umum, kemudian tahu-tahu si pemilik akun Fufu Fafa ini menulis, oh maksudnya menggunakan kendaraan seperti junjungan loh. Saudara, kata junjungan itu biasanya disematkan kepada junjungan Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Makanya saat ini kita sedang mengumpulkan material hukum saudara. Untuk menuntut nih. Ucapan junjungan lo yang dimaksud siapa? Kalau ucapan ini yang dimaksud adalah Nabi, maka ini adalah penistaan terhadap Rasulullah. Betul? Betul? Saudara, dulu ada seorang sahabat ketika berdialog dengan salah satu seorang, kemudian dia mengatakan, "Sahibak Muhammad, Muhammad sahibak." Ada seorang ngomong di depan sahabat Nabi, saudara. "Oh, Muhammad koncomu? Oh, Muhammad temen lo?" Ketika sahabat dengar itu, saudara, nggak pakai ngomong, dia cabut pedangnya, dia tabas batang lehernya, gara-gara mengucapkan Muhammad sahibuk. Ini sahabat sekeliling kaget saudara. Lapor kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang saat itu adalah khalifahnya Rasulullah SAW. Ketika diceritakan apa kata Sayyidina Abu Bakar? Oh, dia tebas itu leher. Dia penggal itu leher. Ketika dia mengatakan Muhammad sahibuk, dia katakan andai kata saya di depannya, saya yang ada di posisi sahabat tersebut, demi Allah, saya yang akan tebas batang lehernya saudara. Jadi soal Nabi ini gak main-main. Makanya saat ini pemilik akun Fufu Fafa ini saudara, kita ingin minta pihak aparat selidik siapa pemilik akun ini saudara. Subhanallah, netizen yang ada di dunia internet melakukan penelitian lebih dalam saudara. Itu akun tersebut sejak tahun 2014 diikuti, dia punya situs saudara. Dicari tahu ini email punya siapa. Ditelusuri. Dan dari indikasi yang tersebut, para netizen berasumsi kuat bahwa pemilik akun Fufu Fafa adalah calon wakil presiden terpilih. Saya mau tanya nih, andai kata ternyata betul
pemilik akun Fufafa adalah calon wakil presiden yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober. Saya mau tanya, rela tidak punya wakil presiden yang suka porno? Rela tidak punya wakil presiden yang mulutnya kasar? Rela tidak memiliki wakil presiden yang menghina Rasulullah? Rela atau tidak? Ridha atau tidak? Hanya kita minta, saudara, usut itu akun, saudara. Kita punya pengacara, API telah menyusun laporan untuk melapor pemilik akun Fufafa. Kita tinggal tunggu bagaimana sikap aparatur negara untuk menyikapi akun tersebut. Maka saya mau tanya, semua yang hadir sini siap kawal kasus Fufafa? Siap terus pantau? Takbir! Bahkan saudara, ini netizen luar biasa kalau sudah mengulik, saudara. Dikulik betul-betul dalam, diindikasikan. Ngeliatin matanya nih calon wakil presiden. Mata yang sering bengau begitu. Diindikasikan nih jangan-jangan pemakai narkoba nih. Pergi ke Singapura, informasinya katanya lagi direhabilitasi. Tahu-tahu katanya bukan rehabilitasi, pulang bawa ijazah S2. Saat ini masih dikulik, saudara. Kita pengen tahu sejauh mana aparatur negara melakukan daripada upayanya. Makanya kita minta untuk semua kalangan untuk terus kawal ini, saudara. Kita apresiasi netizen yang terus mengulik daripada informasi ini. Mudah-mudahan fakta akan terbongkar dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin ya Rabbal. Nggak sampai di situ, saudara. Saat ini baru tadi siang ada deklarasi para pengacara yang didukung oleh beberapa tokoh termasuk guru kita bersama Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dengan mantan Panglima, Bapak Narko dan beberapa tokoh-tokoh nasionalis sudah merunutkan berbagai macam masalah-masalah yang pernah ditimbulkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan seluruh permasalahan tersebut kita laporkan ke pihak kepolisian untuk diusut, untuk digali lebih dalam faktanya, dan kalau terbukti pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan, maka kita meminta atas nama rakyat Indonesia agar Presiden Joko Widodo ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau terbukti kemudian banyak faktanya, ternyata betul sikap kebijakannya menyengsarakan rakyat, terdapat fakta-fakta yang terbongkar bahwasanya Presiden Joko Widodo melanggar hukum. Saya mau tanya, setuju tidak kalau ditangkap? Rela tidak kalau ditangkap? Betul? Takbir! Jadi saudara, saya ingat pesan Habib Rizik Syihab ketika beliau menyampaikan di salah satu pengajian rutinnya, beliau mengingatkan bagaimana yang dilakukan oleh Mahathir Muhammad di Malaysia, saudara. Dulu Malaysia punya hutang sampai ribuan triliun. Percis kayak kita nih. Ini warisan yang ditinggalkan oleh rezim saat ini, saudara. Sampai menyentuh sampai 8.700 sekian triliun. Dengan jumlah yang luar biasa. Itu semuanya hutang, saudara. Presiden atau Perdana Menteri Malaysia membuat, yaitu Mahathir Muhammad membuat langkah yang luar biasa. Apa langkahnya, saudara? Mengaudit ulang hutang-hutang yang dilakukan oleh rezim yang sebelumnya. Kemudian dipisahkan mana hutang yang resmi hutang negara, mana yang hutang yang ilegal karena hutang pribadi. Ketika diteliti ternyata maksimal kebanyakan hutang pribadi. Makanya kata Imam Besar, kita dukung agar nanti rezim yang baru Bapak Prabowo Subianto mengaudit kembali hutang negara untuk diperiksa mana hutang yang legal, mana hutang yang ilegal. Kalau ternyata setelah diaudit terbukti bahwasanya Jokowi dengan antek-anteknya telah melakukan hutang-hutang yang ilegal, maka jebloskan dia, tangkap dia ke penjara. Betul? Karena gara-gara itu rakyat susah, saudara. Saat ini nyari kerja, saya mau tanya, susah atau gampang? Susah atau mudah? Susah atau mudah? Lu bukan anak presiden sih lu. Coba lu anak presiden, bisa jadi wakil presiden. Kalau mantu presiden, bisa jadi gubernur.
Artinya apa saudara? Ini kekacauan luar biasa. Nabi udah kasih tahu jauh-jauh hari sebenarnya. Nabi bilang apa? Idza wusidal amru ila ghairiha fantadhiris sa'ah. Kalau satu aturan, satu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, tinggal tunggu kiamatnya. Kita sekarang merasa saudara, kiamat dalam urusan ekonomi, kiamat dalam urusan politik, kiamat dalam urusan marwah negara. Saya mau tanya, negara kita nih sekarang ekonominya baik atau buruk? Saya mau tanya, nyari kerja susah atau mudah? Harga bahan pokok mahal atau murah? Tarif dasar listrik mahal atau murah? Sembako mahal atau murah? Mahal atau murah? Lu mahalnya dari hati banget lu. Ini kenapa terjadi saudara? Saya sering sampaikan, kalau tidak salah tahun lalu juga saya pernah sampaikan di tempat ini. Ini negara kaya betul. Pakar ekonomi mengatakan apa? Andai kata dari satu komoditas minyak saja dikelola dengan betul-betul oleh negara, itu setiap warga negara Indonesia per kepala punya hak bisa dapat tunjangan tanpa kerja dari pemerintah setiap bulan 20 juta. Tapi pertanyaannya saya mau tanya sekarang, ada tiap bulan kita dapat 20 juta? Ada tidak? Ada tidak? Bukan dapat 20 juta, utang lebih dari 20 juta. Tapi pertanyaannya kenapa kok ini negara kaya, saudara? Emas banyak, minyak banyak, uraniumnya, sumber daya alam di sepanjang negeri luar biasa banyak. Saudara, Indonesia ini ada di khatulistiwa, ada di garis ekuator, perputaran tempat matahari keliling, saudara. Dan apa pengaruhnya? Kelebihan Indonesia yang ada di garis tengah ekuator tempat peredaran matahari, ada satu penelitian saudara, ada satu bola dikasih glitter. Glitter itu seperti oli, diputar saudara. Ketika bola diputar, itu glitter yang tadinya terpisah, kumpul berada di pusat poros perputaran saudara. Maksudnya apa? Karena bumi itu berputar pada porosnya, dia berputar, maka semua mineral itu akan berada di garis putaran matahari. Makanya kenapa Indonesia tuh kaya. Jenis material apapun di Indonesia ada. Bukan cuman emas, bukan cuman perak, bukan cuman tembaga, bukan cuman uranium. Jenis material mineral apapun ada di Indonesia yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Tapi pertanyaannya, kenapa Indonesia masih miskin? Kenapa rakyatnya banyak yang kelaparan? Kenapa banyak rakyat yang susah? Jawabnya, karena pejabatnya banyak yang korup. Betul? Betul? Maka saya mau tanya nih, kalau pejabat yang korup dihukum mati, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Beb, kok galak bener? Kenapa? Saudara, kenapa harus dihukum mati? Saya mau tanya. Gara-gara pejabat korupsi, rakyat banyak gak yang mati kelaparan? Gara-gara pejabat korupsi, banyak gak rakyat yang mati kemiskinan? Banyak tidak? Banyak saudara. Kenapa sih kok banyak ada yang jadi pelacur jual diri saudara? Karena dia susah nyari duit. Kenapa mereka melakukan kemaksiatan yang nyari duit lewat judi? Tadi saya katakan ibu-ibu. Itu dari data 3 saudara. Pertama paling banyak ibu-ibu ajar. Ketiga adalah pegawai dengan penghasilan rendah saudara. Kenapa kemudian mereka lari ke arah judi? Karena mereka mau cari duit susah. Kenapa cari duit susah? Karena pejabat korupnya banyak. Mereka KKN. Mereka dengan akses kekuasaan mereka. Mereka ambil tambang-tambang negara untuk kepentingan pribadi. Maka sekali lagi saya mau tanya. Kalau para koruptor dihukum mati penggal kepala, setuju tidak? Setuju tidak? Ada yang bilang, Beb, bukankah hukum Islam pencuri itu dipotong tangan? Kenapa kok mencuri potong leher, Habib? Jawab apa jangan? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya sekarang sampai tahun depan. Tahun depan aja dah. Biar gue kemari lagi. Setuju?
Setuju, ya udah. Kalau setuju tahun depan aja berarti. Udah lapar. Udah jam 12. Ini Habib Rehan udah nyampe belum? Oh udah. Iya, gue juga udah aus nih. Jadi tahun depan aja ya. Ingetin PR-nya kenapa koruptor potong leher. Setuju? Setuju? Ya sudah. Karena Habib Rehan sudah datang, maka kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatin mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ala hadhihi niyah wa kullinatun salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.